Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ajakin kalian ngobrol bareng arsitek di rumah yang asik. Asik buat ngumpul, asik buat nongkrong, asik buat kerja. Langsung aja kita kenalan sama arsiteknya yuk. Halo, saya Indri Laksakusuma dari Laksakusuma Arsitek. Sekarang kita lagi di Rumah Asiks. Ya tetangga, sekarang kita udah bareng Mas Indra dari Laksakusuma Arsitek. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Udah lama gak ketemu. Iya, tambah ganteng aja. Waduh. Sama. Sekarang kita di proyeknya yang kedua ya di channel saya. Iya, betul. Nah, Kalau ini kedua. proyek ini rumah asik. Kenapa namanya rumah asik? Kebetulan ada beberapa poin yang mungkin bisa dibilang asik ya. Dan juga nomor rumahnya kebetulan A6. Oh, Gitu. asik. Jadi asik. Sekarang kita kenalan sama rumahnya. Ini rumahnya punya luas tanah berapa? Luas bangunan berapa? Kalau luas tanahnya sendiri kalau nggak salah sekitar 100 sekian. Karena lebarnya sekitar 7, panjangnya sekitar 14 meteran. Nah, kalau luas bangunan sendiri sekitar 115 sampai 125 ya. Saya lupa tepatnya. Ada berapa lantai nih? 2 lantai. Oke. Gitu. Yang awalnya rumahnya 1 lantai. Kenapa direnov juga karena kondisi bangunan lamanya tuh udah mau rubuh dan banyak yang ambles lantainya. Akhirnya kita sarankan untuk bangun total ya, bangun ulang total. Berarti ini renovasi total. Renovasi Rumah total. lama nggak digunakan sama sekali. Nggak digunakan sama sekali. Oke. Kalau dari desainnya ada desain tertentu nggak nih Mas yang diterapkan di rumah asik nih? Nah, kalau bicara konsep sendiri nggak spesifik, cuman klien mintanya sederhana aja, minimalis aja. Oke. Cuman kita mainkan dulu beberapa hal, permainan masa gitu ya. Fasadnya kan kayak ada dua ya, ada yang lengkung, ada yang kotak. Apakah dalamnya ada dua atau gimana? Ya, kalau untuk bentuknya ini, bentuknya tercipta juga karena dari denahnya. Oh. Jadi bangunan yang kotak ini nanti dalamnya itu toilet, Oke. sedangkan ini kamar kasur ya. Hmm. Dan sisi sini ada jeda, itu ada balkon kecil aja, Oke. kayak gitu. Oke. Jadi memang secara fasad itu terbentuk dari eksplorasi denah, dari denah terciptalah si bentuk masa ini. Gitu. Oke. Terus tadi juga ada notes dari klien yang nggak pengen mencolok, makanya warnanya cenderung monokrom ya. Cenderung monokrom dan earth tone ya. Oke. Gitu. Ton. Di lebar 7 meter dia punya carport untuk 2 mobil tetangga, dan ini yang unik nih yang mau saya tanyain. Ini gerbangnya pendek betul nih. Nah, gimana gitu ya. nih? Kalau gerbang sendiri emang awalnya nggak pakai gerbang, Mas. Iya. Secara keamanan di perumahan ini itu kan sudah one gate system. Ya udah kita juga bikin pagarnya semeter aja. Dan kalau material pakai apa nih material? Materialnya pakai besi hollow dengan plat expanda ya. Oke. Jadi memang ya supaya lebih transparan aja, nggak terlalu solid. Gitu. Di sini juga kanopinya berarti bawaan nih, maksudnya dibangun bareng rumahnya. Nih. Ya, kanopi kita bikin juga. Include desainnya. Include. Ya mengakomodir si mobil ini kan. Kalau kena panas sayang juga. Oke, dia pakai kanopi yang solid, tangga di ujungnya pakai talang air nih. Betul, talang air. Terus plafonnya juga UPVC. Oh, plafonnya UVC. Oh iya deh. Ini kita nggak pakai pipa tapi pakai rantai. Iya nih. Biar nggak ada tiang tiba-tiba di tengah. Oh. Atau bahkan ada pipa lagi di sini. Biar jatuh aja langsung. Tapi terarah gitu. Mantap, mantap. Ini buat ngarahin air ya tetangga. Tapi ini bukan rantai yang besi, ini rantai plastik. Plastik aja. Supaya enteng. Fungsinya kan cuma buat ngalirin air. Cakep Mas Indra. Untuk lantai carport pakai apa nih? Semen ya? Iya, beton ya? Beton udah cukup gitu. Tidak perlu pakai keramik atau batu alam juga nggak masalah gitu. Nah, di samping sini ada taman kering nih Mas. Ya. Gimana ceritanya nih kalau taman kering memanjang nih? Nah, kalau taman sendiri memang kita di dalam desain selalu pengen rumah itu punya taman, Mas. Kenapa Mas? Satu, power dari rumah itu adalah sirkulasi udara yang selalu dikejar. 2, cahayanya masuk. Iya. Kita butuh udara itu difiltrasi sama tanaman. Oke. Nah, kita selalu menempatkan taman itu harus ada di rumah istilahnya gitu. Kebetulan di area ini, carport sudah dua mobil ya. Iya. Artinya makin kecil nih area taman.
kita cuma bisa naruh di samping sini. Kenapa di samping sini juga ini sebagai koridor untuk pintu masuk. Oh iya, jadi akses orang nih. Betul. Ketika orang masuk juga udah dimanjakan lah ya sama yang hijau-hijau tanaman ini gitu. Dan nyambung ke bench beton ini. Bench beton. Nah, kalau ini biasanya area apa nih Mas di bench ini? Ini kebetulan duduk-duduk tamu yang datang gitu, nggak perlu masuk sampai ke dalam. Iya. Cukup di sini aja udah terakomodir gitu, karena panjang juga. Jadi ini area penerimaan tamu juga nih. Betul. Nah, selain buat ekstensi taman juga ya, buat yang ditaruh pot di atasnya. Terus ini saya salvok kanopinya nggak dibikin penuh ya? Betul. Ada alasan tertentu mungkin? Jadi kalau misalnya pakai tanaman yang tinggi juga, kita bisa tembus ke atas. Oh, Dan cahaya juga, ya di sini juga kita bisa lihat terang kan. iya. Berarti ya itu tujuannya ya nggak terlalu gelap nih. Walaupun udah terang dari depan nih, cuma kayaknya kurang. Karena pintu masuk menurut kami harus terkesan grand ya, lumayan mengarahkan bahwa ini pintu masuk gitu. Oh, nggak boleh kelihatan suram gitu? Iya. Jadi udah harus jelas ini pintu masuk. Oh, gitu. oke. Diarahkan melalui cahaya ini, taman ini gitu kan. Bahkan koridor pintu masuk teras ini. Makanya teras di depan nih dibedain nih materialnya. Betul. Pakai apa nih kalau yang teras? Kalau teras sendiri kita pakai granit tile ya, motif kayu. Dan itu pintunya juga bisa dibilang grand. Ini pintu utama kah? Pintu utama. Pakai apa nih material? Kalau ini karena pintu ini bukan langsung ke pintu, bukan masuk ke dalam rumah langsung ya. Ini masih koridor dan taman lagi. Oke. Jadi kita pakai material GRC. Karena kita mikirnya ada risiko kecipratan air atau apa. Kita cari material yang tahan. Custom ya bikin sendiri ya? Custom bikin sendiri. Nah, ini pintunya kayak pakai GRC gitu, tetangga tadi udah disebut, dan ini sebenarnya bukan pintu masuk utama nih karena nggak ada Kuncinya. kuncinya. Dan di sampingnya ini juga salvok nih. Ini apa? Bata ringan kah? Bata ringan. Jadi kita pakai material bata ringan ini. Ya tadi kalau kita pakai roster udah Oh, harganya lumayan Oke, dan oke. udah umum. Coba kita pakai yang bisa ngereduce harga, walaupun nggak jauh banget. Cuma lumayan dibanding roster. Udah kita pakai hebel. Iya. Sirkulasi udara tetap masuk. Nanti ada pola lagi seperti ini di area dalam. Berarti ini pengganti roster. Ganti roster. Soal budget itu tadi, secara fungsi dia masih dapat nih. Betul. Masih bisa ngalirin udara. Yang penting di pola biar nggak monoton. Oke. Dan juga di sini selain ada di bukaan di samping itu, di sini juga tentunya ada tuh jendela-jendela. Nanti kita lihat ya, ada apa di balik jendela ini. Sekarang kita mau lihat di balik pintu ini ada apa nih, Mas? Boleh. Oke. Ikutin tetangga. Silakan Mas. Pintu utama. Permisi. Oh, jadi begitu masuk kita masih ketemu area semi outdoor nih. Ya, betul. Ini area semi outdoor, sama tadi taman itu linear dari depan ke belakang. Ini fungsi koridor ini selain pintu masuk sebelum ke area dalam, Iya. ini untuk extension juga dari ruang keluarga. Kalau misalnya ada acara tanpa harus kesempitan ya, jadi luasnya lumayan gitu. Oke. Selain itu, koridor ini juga tadi kita transfer angin dari depan, mengalirkan angin dari depan ke area laundry. Di balik sini tuh ada laundry. Anginnya ngalir, pakaiannya kena angin, lumayan cepat kering. Muter ke area belakang tuh, itu dapur nanti. Sirkulasi udara buat dapur. Mantap. Jadi emang secara sirkulasi udara kita pikirin banget. Ini taman, seharusnya ini nanti ada ya taman. Jadi area ini pun sejuk dan enak gitu. Iya sih, ini masih semriwing ya tetangga. Tapi nggak terlalu panas di sini. Ini masih hampir jam 10. Cuma saya yakin sampai jam 1 pun kayaknya nggak panas di sini. Nggak panas. Ini rumah menghadap Baratnya ke sana. barat. Berarti kita madep utara. Iya. Oke, masih cukup adem ya tetangga. Dan ini ada sobekannya di atas, jadi dia memang terbuka nih langsung ke Dan tempat itu. cahayanya pun bagus gitu di sini. Oke. Pakai apa nih Mas material? Kalau kebetulan untuk kanopinya ini kita pakai rangkanya aluminium biar tidak berkarat. Oh, Karena kan bebannya ringan. iya. Terus cara atapnya itu pakai solar flat. Oh, Jadi ringan. polikarbonat ya? Iya. Jarang-jarang saya lihat kanopi pakai aluminium. Karena biar ngurangi resiko karatnya. Oh. Nah, kalau aluminium tidak berkarat kan. Iya. Gitu. Kalau dari segi harga, Segi harga nggak terlalu nggak beda jauh. nggak beda jauh. Oh, jadi bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi tergantung bentangnya ya. Ya. Kalau bentangnya udah terlalu jauh dan material kaca misalnya itu udah harus pakai besi. Itu Oke. harus lebih kuat. Siap. Nah, di sini tadi saya lihat ada tekstur yang berlanjut dari depan nih. Gimana nih Mas ini kamprotnya?
Nah, kita kalau di desain itu Mas, area yang sekiranya outdoor, kita pilih tekstur yang seperti ini. Karena kalau kita pakai dinding halus, acian, dicat, setahun cat udah pudar, kelihatan. Nah, kalau ini, walaupun pelapis catnya pudar, tidak kusam banget. Jadi secara maintenance, yang pemilik rumah pun nggak butuh ngecat berulang, kayak gitu. Itu kan salah satu penghematan ya. Iya betul. Dalam rumah tinggal gitu. Itu yang kita pikirin juga gitu. Berarti fungsinya lebih ke menyamarkan dan buat low maintenance juga ya. Betul. Oke, mantap. Ini kalau di sini lantainya masih sama, nyambung Masih sama. di depan tuh. Si Hebel juga tadi pola yang di depan kita tarik ke belakang lagi untuk pengganti roster tadi. Oh iya, ini dicat ya? Kita cat lagi. Karena kalau Hebel langsung agak kusam ya. Iya. Gitu. Kita lebih baik cat lagi aja. Mantap. Di sini tamannya taman kering tetangga. Dan ya ini udah mulai kelihatan nih area living nih Mas. Iya. Kita langsung masuk apa gimana? Ada satu ruang yang belum di-review di depan ini. Ini nih. Mungkin bisa dilihat dulu. Nah, ini sebetulnya ruang multifungsi. Bisa jadi ruang kerja. Iya. Kalau ada tamu yang bawa baby gitu ya, bisa ke sini untuk tidur, diistirahatkan sebentar gitu ya. Terus kalau ada tamu yang menginap juga bisa tidur di sini sebetulnya. Gitu. Jadi mungkin bisa Menarik nih. Kecil cuman compact ya. Gitu. Iya. Cukup untuk bekerja. Ini ada sofa yang bisa dilipat juga. Jadi Ini sofa bed. sofa bed. Oh, makanya bisa buat kamar tamu juga nih. Berarti ini secara harian fungsinya adalah ruang kerja. Ruang kerja. Tapi juga dia multifungsi. Tadi udah disebut ya. Ukuran berapa nih buat gambaran? Kalau nggak salah 2 meter kali 2,7. Keren. Dan ini adalah ruangan di balik jendela yang tadi kita lihat di depan nih. Jadi setelah carport, kita nggak langsung ketemu living dindingnya nih, tapi dinding ruang kerja ini dulu. Betul. Ada alasan tertentu? Satu, karena kebutuhan ruang. Di balik ini ada gudang sebetulnya. Lewat depan tapi ya. Jadi karena ini fungsinya untuk ruang tamu dan sebelah itu gudang, kita tempatkan di depan. Gitu. Tidak ke dalam supaya ya lebih mudah dijangkau ya. Kalau gudang, masukin barang atau ngeluarin barang dekat. Kalau carport, ruang tamu masuk pintu utama ada ruang ini. Jadi secara penggunaan juga lebih apa ya? Lebih mudah gitu. Tidak harus masuk-masuk. Gitu. Gudangnya berarti bagi dua sama ini luasannya atau gedean ini? Gedean ini. Gedean ini. Betul. Baik. Cakep ya ruangannya. Di depan sini masih ada ruang multifungsi tetangga. Dan sekarang kita mau lihat langsung ke living room-nya nih Mas Indra. Sekarang sudah ada di living room. Ini dia living room-nya nih. Bener-bener masih minimalis ya? Ya. Depannya minimalis, dalam sini juga masih minimalis. Sederhana aja. Clean, lebih nggak banyak barang. Gitu. Dan tapi saya lihat ini ceiling nggak terlalu tinggi nih. Betul. Tinggi berapa nih? Ceiling sendiri itu tingginya 2,5 meter. Kan biasanya orang orientasinya 3 meter ya? Iya. Salah satu cara untuk menurunkan budget itu adalah dari ketinggian bangunan. Kita selalu rekomendasikan klien untuk main ke proyek kita, Mas. Klien bisa merasakan tuh ketika datang ke proyek, tingginya cukup nggak nih buat mereka? Karena mereka yang menempati kan. Harus sesuai keinginan mereka, harus sesuai kenyamanan mereka. Betul. Jadi ceiling tuh direndahkan berdasarkan pengalaman ruang si klien. Terus sama satu lagi yang selalu dibahas di plafon. Ceiling rendah itu bikin panas. Ya. Kalau menurut kita enggak. Tergantung apa? Tergantung sirkulasi udara benar atau tidak. Iya. Kita bisa lihat sirkulasi udara di sini, kita juga perhatikan gitu kan. Udaranya mengalir. Oh ini. Ketika ini ditutup pun kita bisa buka jendela dari sana. Jadi sirkulasi udara tuh bagus. Cahaya juga masuk. Jadi ceiling rendah itu tidak berarti akan membuat bangunan jadi panas, pengap, sumpek. Enggak. Testimoninya ada di klien sendiri. Ketika udah nempatin, nyaman nggak? Gitu. Berarti ini pintu sliding jarang ditutup. Jarang ditutup. Karena udah kalau malam aja paling. Nih, pintu sliding 4 daun, materialnya aluminium. Dan ada desain interior khusus mungkin Mas yang diterapkan di sini? Nggak ada sih kalau di sini. Cuman ide dari kabinet ini sebagai bench juga Mas di sini. Jadi ketika pagi bersiap mau berangkat kerja atau sekolah anaknya bisa merapikan
pakaian di sini turun. Atau bahkan kalau misalnya tamu lagi duduk di sini atau ngobrol, kita bisa duduk di sini. Bahkan bisa duduk di sini. Kita fungsikanlah area ini. Makanya dibikin fungsi maksimalnya. panjang full ke situ ya. Panjang. Tidak cuma segini aja. Itu aja sih kalau dari layout kabinet ini ya. Kalau lantai pakai apa lantai? Kalau lantai sendiri permintaannya earth tone aja. Kita pakai motif semen, granite tile gitu. Mantap, mantap. Dan ini open plan tetangga, jadi living, dining, kitchen. Kitchen. Jadi meja makannya masih nyatu sama kitchen ini. Betul. Preparation dan meja makan di sini. Jadi ini multifungsi mejanya. Nanti kalau dimanfaatkannya dia pakai bar stool atau kursi bar seperti ini nih. Jadi kesannya minimalis, furniture-nya nggak terlalu banyak barang. Betul. Dan ngomong-ngomong minimalis, dari tadi saya nggak ngelihat apa ya, ada yang kurang nih di dinding nih. Saklar. Iya. Kemana tuh steker-steker? Ya. Oke, jadi kalau saklar kebetulan rumah ini nggak ada saklar, Mas. Terus nyala terus apa gimana? Kita pakai kontrol dari tablet atau handphone. Oh, full smart home. Untuk ini ya lampunya aja ya. Untuk lampunya Kalau aja. stop kontak tetap konven. Oh, kita iya. cuman lampunya aja. Stop kontaknya ada. Nah, kalau saklarnya di mana? Saklarnya kebetulan ini. Oh, Kita buka handphone aja ya. Contoh living room. coba. Kita kita matikan. Oh iya. Yang di atas kita, Mas. Biar Dapur, jelas. itu masuk ke dapur berarti ini. Pelan-pelan nanti. Itu bisa diatur kecepatan mati atau hidupnya. Warnanya juga banyak. Bisa berapa juta warna gitu kan. Terus ini online. Jadi kita kalau lupa matikin lampu atau pengen nyalain lampu udah sore kita masih di luar, kita lewat handphone bisa. Oh, jarak jauh juga bisa. Jarak jauh. Oke. Jadi Nyalain lagi, Mas, kata kameramen. terus. Filter. Ini kan ada groupingnya, bahkan ada bisa di grouping, bisa single lampunya itu bisa diatur. Oke. Gitu. Oke. Itu kita pakai sekitar hampir 60 lampu. 60 titik. Ya 60 bohlam lampu. 60 bohlam. Smart itu untuk satu rumah ini. Full pakai Full pakai ini. Oh, Pakai smart smart lamp. Ya. Berarti benar-benar nggak ada saklar. Nggak ada. Dan bahkan nanti kita bisa lihat kamar mandi. Nggak ada. Kita nggak pakai. Oh, oke. Nanti kita lihat ya. Pantesan nih jadi kelihatan minimalis banget ya tetangga. Itu bisa dibilang asik juga tuh. Asik juga ini. Rumah asik juga. Karena eksplorasi ini ya, eksplorasi perlampuan gitu. Jadi kalau lagi di luar mau pulang, nyalain udah deket rumah nih, nyalain. Asik-asik, Mas. Dan sekarang kita ada di area dapur. Tuh. Tadi sempat diceritain bukaan ke belakangnya nih, gede banget nih. Ya, Ini bisa di slide dua-duanya. bisa di slide dua-duanya. Jadi Idenya kalau gimana? misalnya mau nyuci, kita ya pengenlah terbuka ya. Ini sirkulasi udaranya juga muter dari depan ke sini. Oke. Kan kalau masak, walaupun udah ada exhaust, kita bisa tetap buka. Oh, oke. Gitu. Idenya gimana nih, Mas? Bikin dapur dengan jendela sebesar ini. Nah, saya selalu menerapkan kitchen proper tuh di tiap-tiap desain di rumah-rumah klien. Yang paling saya suka ketika masak, sama beberapa klien juga kebanyakan suka hal itu juga. Ketika masak dia mau ada view. Cooking with view nih. Iya. Ya, walaupun cuma segitu ya. Iya. Cuma lumayan untuk sirkulasi udaranya. Enak sih, punya area terbuka di belakang rumah yang jadi latar belakang ketika masak atau nyuci piring terutama. Bahkan ya kalau misalnya makan, yang sebelah sini bisa menikmati view juga kan. Oke. Keren, Mas. Dan tadi ngomong-ngomong soal kamar mandi, lampunya udah otomatis juga, saya jadi penasaran. Coba-coba gimana, Mas? Nah, kalau kamar mandi, ini kebetulan kamar mandinya. Oh, ini kamar mandi nih? Ini kamar mandinya kita umpetin sengaja. Ini tidak pakai lampu yang smart ini tadi. Jadi? Tapi ini pakai sensor gerak. Oh, oke. Jadi ketika kita buka, nyala langsung. Oh iya. Caranya seperti ini. Kamar mandinya lucu banget. Kamar mandinya ukurannya nggak terlalu besar, tapi well design ya. Ya. Warnanya juga cakep. Fresh gini, Mas. Iya. Putih dan kuning. Putih dan krem ya. Krem ya? Gitu. Jatuhnya. Betul. Keren-keren tuh ada shower di sebelah sana, wastafel dan kloset di ujungnya.
Kita kasih permainan ambience light juga. Gitu. Dan di sana masih ada pencahayaan Pencahayaan alami. Tuh, penghawaan juga alami ada di ujung sana. Jadi supaya area showernya tetap kering dan terang. Nih, coba lihat kamuflase. Ya, kamuflase ya tentunya ya. Keren mas. Jadi kalau kita keluar berapa detik dia mati? Sekitar 5 detik atau 10 detik, sekitar segitu kita settingnya. Nah, berarti kalau kita lagi di dalam, lagi di kloset diem gitu, mati deh. Kebetulan sensornya kan dekat pintu. Iya. Pintu itu dekat kloset. Jadi kita lambain dikit sudah nyala. Emang harus ekstra ya. Harus bergerak gitu. Bercanda. Oke, di sebelah kiri saya kamar mandi tamu atau kamar mandi lantai 1 ya. Di sebelah kanan saya apa nih, Mas? Di sini ada laundry area. Coba, Mas. Area service dan laundry. Area service laundry. Oh, di balik ini. Balik roster. Tadi. Oh, iya nih. Proper nih. Enggak. Sirkulasi udaranya tadi masuk lagi ke area laundry biar laundry juga nggak lembab. Jemuran juga. Jadi kena angin-angin lumayan cepat kering. Iya, benar-benar. Kena angin dari depan, dari samping. Dari samping. Ini samping juga cakep nih. Samping itu artinya di balik dapur tadi ya, di belakang. Nah, ini tanahnya ternyata agak miring ya. Iya, tanahnya memang miring untuk rumah ini gitu. Dan ini ada detail menarik. Pakai apa nih, Mas? Nah, kalau kita bikin ini, Mas, topi-topian untuk jendela, kita udah jarang tuh pakai beton karena Kenapa, Mas? ada potensi crack Iya. di itu ya. Walaupun kita bikinnya bagus gitu ya, Iya. secara struktur, tapi ada potensi kena hujan segala macam, lembab bawahnya, lampunya bisa rusak. Sedangkan ini kita pakai aluminium composite panel ACP. Terus rangkanya juga kita pakai aluminium. Jadi untuk menghindari karat dan lebih long last aja. Dan kita cari profil tipisnya itu. Oke, lantai 1 kira-kira udah semua nih, Mas. Ya. Lantai 1 udah kita bahas semua. Sekarang kita mau lihat area private nih. Oke. Ada berapa kamar total? Ada sekitar 3. Ada 3 Tiga kamar. kamar. Oke. Kamar utama 1, kamar anak 2. Oke, sebelum kita lihat ke atas, tangga, kalau tangga punya lebar berapa nih? Tangga lebar 1 meteran. Sampai sini ya. Iya. Kalau udah berkurang ini sekitar 95-an. Gitu. Oke. Kita pakai motif granital, motif kayu juga. Tapi tidak kita kasih plain, kita pakai shadow line aja. Oke. Ya biar seamless gitu ya. Tone-nya juga kita bawa dari kabinet ke atas. Jadi nggak jauh berbeda gitu. Railingnya juga minimalis nih tangga. Betul. Cuma lurus-lurus aja pakai besi pipa gitu. Oke, kita lihat atasnya, Mas. Siap. Yuk. Silahkan, Mas. Mas Indra, tadi saya kira pakai skylight kok terang banget nih tangga. Ternyata pakai jendela di ujungnya. Ya, betul. Jendela ini fungsinya buat menerangi koridor ini ya, atas sekaligus ke bawah. Bawah itu selain cermin itu untuk tadi, cermin itu fungsinya buat mantulin cahaya dari atas ini ke ruang keluarga tuh. Oh. Jadi cahayanya maksimal lagi tuh dapat dari pantulan itu. Makanya dibuat bukaan sebesar ini nih. Sebesar ini. Ada yang kaca mati, ada yang bisa dibuka. Tuh. Lucu banget ini. Ini bisa dibuka karena ini ada space, sebetulnya dead space sih. Iya. Cuman kita buat manfaatin tempat tanaman. Oke, sekarang kita di lantai 2 ada 3 kamar. Oke. Pertama kamar apa nih? Ini kamar anak. Oke, kita Kita masuk dulu. ya. Kamar anak. Sini tangga. Kamar anak. Oh, masih inget nggak nih luasannya? Kalau nggak salah itu 2,5 kali 27. Oke. Sengaja layoutnya seperti ini. Di sini sebetulnya ada rencana ya tadi meja belajar, lemari built-in Oh, oke. di area ini. Karena ada jeda di sini. Lantai pakai granitile kayu. Sama granital motif kayu. Dan itu kayak ada jendela tapi bisa diakses. Ya, jadi ini istilahnya balkon lah ya. Balkon ini fungsinya tadi buat tempat mainan, gym. Wah, ada gym ya? Ya, kecil-kecilan. Oh, iya. Betul. Jadi tempat mainan anak-anak, terus nge-gym juga bisa di sini. View-nya ke sana. Iya sih. Ini masih ada space yang cukup luas tetangga karena bentuk tanah itu tadi ya. Di sini makin melebar, di sana menyempit tuh, asimetris dia. Jadi dia bisa buat nyimpen main-mainan, bisa buat olahraga juga. Pencahayaan penghawaannya enak juga nih di sini.
Udah gitu belakangnya jalan lagi, jadi nggak akan jadi bangunan ini. Benar, itu dia. Bener juga. Benar. Dan kalau bisa dilihat juga, kita nggak nempelin bangunan kita di dua sisi ya. Iya. Kita cuma nempelin di satu sisi. Nah, Di sini kita jedain. Tadi satu buat koridor. iya. Di atas juga jadi balkon. Angin juga kan ngalir Oh, di iya, atas ini. Enak. Jadinya oke gitu. Oke, nanti kita lihat yang di sebelah sana. Siap. Kita lihat kamar kedua. Oke, kamar kedua ini kamar anak juga. Mas, kalau di sini masih sama kayak di bawah ya? Ceiling. Sama. Ketinggiannya tetap sama. Oke, di sini biasanya kita lihat saklar nih tetangga, tapi karena tadi itu yang udah pakai smart system, jadi nggak ada saklarnya di sini. Bener-bener minimalis. Yuk, kita masuk kamar 2. Oke, ini mirip kan luasannya? Layoutnya sama. Oke, luasannya mirip nih, biar adil deh. Tuh, karena laki-laki sama dua-duanya. Oh, makanya biru gini. Tuh, kamar kayak gini, layoutnya sama. Oke. Dapat jendela juga yang sama. Nah, kalau di sini juga jendela nih fungsinya tetangga. Jadi bawahnya udah nggak bisa diakses karena ini langsung ke area di bawahnya nih, area semi outdoor di bawah ya, koridor bawah. Dan tetap masih ada topi-topiannya di sini. Masih menghindari tampias tadi. Kamar anaknya mirip-mirip aja, tetangga nih interiornya belum diisi. Nah, sekarang kita mau lihat kamar tidur utama. Siap. Kamar itu tidur utamanya gimana nih? Oh, kamar tidur utama udah full furnish nih. Di sini tetangga. Begitu masuk langsung ketemu area apa nih kita? Ini ketemu area wardrobe. Requestnya memang harus punya area wardrobe buat masukin baju-bajunya. Terus di sini juga ada meja rias. Oh iya. Sekaligus juga bisa buat kerja juga sih, kayak gitu. Di sini kalau untuk kamar-kamar saya perhatiin pakai granit tile juga nih. Sama, Yang motif kamar-kamar kayu. granit tile motif kayu. Buat kesan hangatnya tuh dapat gitu ya. Oke. Kalau pakai SPC atau vinil, durability-nya agak kurang dibanding granit ya. Udah long last, mau maintenance basah nggak akan lembung gitu. Oh, Jadi kita pilih untuk ini. lebih ke maintenance ya Lebih dan maintenance. durability. Tuh. Oke, jadi ketika di sini ketika buka pintu nggak kelihatan kasurnya karena area tempat tidurnya ada di sini. Ada di sini. Coba Mas Indra kita lihat. Kalau tadi furniture-nya senada ya, minimalis, warnanya sesuai, maksud saya berkesinambungan dari bawah sampai atas, tidak dengan spraynya. Spraynya tiba-tiba. Enggak. Ini pemanis ya. Ini. Jadi ya di sini bisa dimainkan lewat spray warna-warna, bisa diadakan di sini juga dan ini area istirahat jadi memang private banget. Tuh. Dan di sini tempat tidurnya cukup besar, tetangga di samping kiri kanannya masih ada nakas. Ini custom semua berarti. Ini custom semua. Backdropnya Custom ini. semua. Gitu. Ini ada permainan lampu juga, backdrop lampu. Sebetulnya di sini ada rencana buat masang figura foto ya. Oke. Di sinari dari bawah ini. Oh gitu. Dan ini kalau yang ini? sebetulnya ada TV, cuman belum berencana memasang TV karena masih pengen tetap ngumpul di bawah. Oke, ini lucu nih. Di atas kan solid, ternyata jendelanya ada di bawah Di nih. bawah. Jadi di bawah. Kita pengen masukin cahaya sebanyak-banyaknya lagi. Tapi secara privasi juga kita dapat. Ini kita pakai sunblock ya. Iya. Sedangkan di sini juga ada lagi, tapi ini bukan sunblock. Oh, Ini one way. Dari depan nggak kelihatan, dari dalam kelihatan. oh iya, tadi saya lihat sedikit dari depan itu kayak ada kaca film. Kaca yang solid gitu ya, gelap. Iya. Sengaja, tapi kita bisa tetap lihat nih di dalamnya. Cahaya tipis aja masuknya, terangnya dari sini sama dari balkon. Oke. Dia ada di depan kamar mandi ini. Kamar mandi. Sini kita lihat private Kamar. bathroom. Kamar mandi ini juga sama, pakai sensor gerak juga. Ini kebetulan lagi dibuka langsung nyala. Dengar kita datang Mas. Sebenarnya nggak terlalu luas ya, masih compact ya. Compact aja. Pas area shower, closet, wastafel di sini. Oke, ini compact tapi layoutnya fungsional banget, cakep. Jadi begitu masuk langsung area shower nih. Di atasnya ada skylight. Nah, akhirnya ada skylight di sini supaya dapat pencahayaan alami, juga nggak lembab di bagian showernya ini nih. Di sini kita tambahin tanaman juga. Oh iya. Area tanaman. Jadi di dalam kamar mandi juga kayaknya, ya walaupun lagi ini ya, Kloset, ada hijau-hijaunya di dalam. ada pemandangan. Gitu. Oke, keren Mas. Keren. Lanjut Mas, di sebelah sana tadi saya lihat ada bukaan lagi itu, kemana tuh?
Kalau ini balkon, Mas. Balkon? Balkon. Oh iya. Jadi ini jendelanya atau pintunya pakai pintu kaca, tapi dia menghadap ke samping. Betul. Jadi masih temboknya sendiri nih. Ternyata balkonnya cukup besar ini, Mas. Lumayan buat duduk-duduk malam segala macem, nongkrong di sini tetap enak. Dan kayaknya duduk-duduk di sini juga enak ya, nggak malu-malu karena nih nyempil ya, nggak kelihatan dari depan. Kelihatan dari depan. Oke deh, kita udah home tour barusan, udah lihat semuanya nih bagian-bagian dari rumah asik sini. Sekarang saya mau nanya-nanya sama owner nih, katanya boleh. Mau dengar testimoni. Silakan kalau mau nanya-nanya. Kita langsung tanya-tanya tetangga. Yuk. Oke. Ya, tetangga online masih di rumah asik dan sekarang udah gabung bareng kita ada Mbak Gita, Mas Indra, dan Mas Indra. Nah, ini mumpung ada owner rumah nih, langsung aja saya tanya. Ini waktu itu proses pembangunan memakan waktu berapa lama? Kalau proses pembangunan, kalau dari benar-benar hancurin semuanya sampai serah terima sekitar 7 bulanan ya. 7 bulan. 7 bulan itu juga ada jeda kepotong sama lebaran juga gitu. Oke, itu udah kepotong lebaran? Udah kepotong lebaran. Cepat juga ya? Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu lama ngungsinya. Oke. Mas Indra waktu itu ketika datang atau ketemu dengan Mas Indra, ada request tertentu nggak nih? Pengen rumah yang seperti apa gitu mungkin? Nah, Mas Indra yang mana? Mas Indra mana? Panggilnya Indra itu juga. Lebih ke yang kita datangin lebih ke konsep yang dari kita pengen dulu sih sebenarnya. Konsepnya biar kelihatan luas. Yang jelas apa namanya 2 lantai, luas, pencahayaan bagus. Terus juga nggak pengen lembab gitu. Karena sebelumnya kan waktu itu masih 1 lantai, terus ngerasa lembab kayak gitu, terus pencahayaan nggak oke, terus sirkulasi kurang kayak gitu. Gitu sih. Terus paling ya request pengen pencahayaan bagus, terus ada pengen punya apa namanya ruang kerja sendiri gitu, sirkulasi udara enak. Gitu. Terus banyak storage buat nyimpan-nyimpan barang biar nggak berantakan itu sih. Oh iya, penting ya, Iya, biar itu penting kelihatan banget. rapi. Nah, Mbak Gita nih, selama nempatin rumah nih, sebagai yang lebih sering mungkin waktunya di rumah, gimana experience rumah setelah menempati berapa lama? 7 bulan ya. 7 sejak bulan. April ya. Nah, gimana experience-nya? Satu bersyukur, rumahnya baru. Terus happy juga karena ini bener-bener beda ya dari rumah sebelumnya, bener-bener dihancurin total. Waktu itu cuma 1 lantai, kamar cuma 2, sekarang alhamdulillah kamarnya 3 plus 1. Terus masing-masing anak punya kamar masing-masing. Terus yang paling disuka sama komen orang-orang sih, ih bagus ya modelnya kekinian gitu katanya. Itu sih komen-komen teman tetangga yang ada di sini. Nah, kalau Mas Indra nih, Indra Laksakusuma nih, ada challenge nggak sih ketika membangun rumah ini? Challenge tersendiri sebenarnya alhamdulillahnya sih lancar-lancar aja ya. Cuman memang rumah ini jadi salah satu bahan eksplorasi. Kebetulan dari klien sendiri kan, Mas Indra sama Mbak Gita ini terbuka akan desainnya kita ngikutin gimana baiknya gitu. Pemilihan material juga mengikuti gitu. Yang penting batasan anggaran segini kira-kira diusahain masuk atau enggak gitu. Jadi kita yang berpikir tuh. Secara eksplorasi bener-bener kita yang berpikir, secara ide-ide juga hal-hal yang pengen kita masukin ke dalam rumah juga kita idein. Kebetulan ya terciptalah ini gitu, rumah ini. Salah satunya kayak misal rumah ini nggak ada saklar. Iya. Sirkulasi udaranya jadi jauh lebih baik, materialnya juga kita olah ya pakai earth tone gitu, warna-warna itu. Itu sih yang kita happy ya, maksudnya ketika yang desain kita dikasih keleluasaan terhadap desain, ide-ide kita bisa teraplikasikan, itu happy sih. Tapi kalau di satu sisi untuk proses bangun ya, proses bangun juga sebenarnya lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah. Walaupun kejadian lebaran itu lancar-lancar aja, nggak ada banyak drama sih kebetulan, nggak ada. Ketika salah juga Mbak Gita info ke kita, ini kayaknya salah deh. Itu enak penyampaiannya dan oh ya coba dicek lagi, oh kita perbaiki aman gitu. Jadi memang komunikasinya juga enak nih antara klien dengan tim kita gitu. Mantap. Itu yang alhamdulillah. Kalau tadi Mbak Gita udah cerita soal experience-nya, kalau Mas Indra gimana nih? Experience rumah barunya nih?
Ya beneran happy banget sih. Terus bener-bener di luar ekspektasi in a good way. Gak nyangka bisa punya rumah kayak gini kayak gitu. Bisa dibilang rumah impian gitu kan. Punya ruang kerja sendiri gitu. Terus yang desainnya oke. Sebenarnya kalau dari desain saya nggak banyak cari referensi karena akan terlalu pusing kalau nyari di Pinterest gitu kan. Jadi benar-benar saya percaya sama Laksa Kusuma. Yang penting yang kita kasih cuma temanya aja kayak gitu kan. Ada berapa ruangan, terus desainnya kayak gimana, minimalis gimana. Terus dari Laksa Kusuma kan memang kasih beberapa referensi yang akhirnya kita pilih kayak gitu. Tapi overall benar-benar happy banget sih dengan ini gitu. Karena ya terkait pencahayaan oke, jadi kita nggak terlalu banyak butuh lampu. Terus sirkulasi udara oke. Yang tadinya di rumah sebelum direnov itu banyak nyamuk, nah sekarang nggak, padahal sekeliling ini kan ada empang gitu kan. Itu benar-benar kerasa banget sih dari sirkulasi udara. Alhamdulillah ya, berarti rumah baru, experience baru, dan lebih nyaman pasti. Sangat. Ya. Jauh. Yang lebih nyaman. Karena udah mau rubuh ya waktu. Waktu itu memang mungkin ada kesalahan dari developer sebelumnya. Terus juga sebelah rumah kan masih tanah kosong kan, jadi fondasi mungkin turun ambles, jadi tembok yang sebelah sini itu udah miring gitu. Terus itu bocor terus kan? Dan itu bocor terus. Setiap hujan tuh bocor terus. Itu salah satu alasan kita nabung dan akhirnya udah renov total, benar-benar dihancurin sebangunan-bangunannya. Iya sih, kalau udah kayak gitu wis wayahe ya. Ya wis wayahe Mas. Wis wayahe. Nah, tadi udah ngomong ada soal budget wise. Kira-kira mau di spill apa tanya langsung aja soal budget? Spill nggak? Boleh spill exact, boleh range, terserah. Range-nya di 600-700. Oke. Udah semuanya dengan desain, material, tukang, interior. Interior termasuk kitchen set, island. Pokoknya interior semua. yang ada di sini udah termasuk itu. Udah termasuk. Kanopi, pagar, udah. Wih, cakep. Jarang-jarang Mbak. Segitu dapat interior ya. Dapat kanopi. Ya. Karena memang semua kan waktu itu diatur, maksudnya dari pemilihan material, kita coba yang efisien tapi durability-nya juga tahan gitu kan. Ya kalau kita bicara material mahal banyak gitu, cuman kan budget wise juga kadang klien yang perlu ini. Iya sih. Ya kita coba inilah masuk nerima apa yang dikeluhkan klien lah ya, diinginkan klien gitu, kita terima. Oke. Tinggal kita elaborasi di dalam desain gitu kan. Jadi diketemukan titiknya di antara kebutuhan, budget, dan keinginan selera. Akhirnya ketemu di situ range budget dan materialnya ya. Ya, kadang ketemu, kadang enggak. Kalau enggak berarti antara di up apa di down. Itu caranya kan. Cari jalan tengahnya. Oke. Asik banget obrolan kita kali ini tetangga. Dan kalau tetangga online mau nanya-nanya, bisa nanya-nanya kemana nih? Ke Laksa Kusuma Arsitek di Instagram Laksa Kusuma Arsitek. Oke, linknya udah saya taruh juga di deskripsi. Makasih banyak ini Mbak Gita, Mas Indra, makasih. Mas Indra, udah bolehin kita home tour dan sharing-sharing pengalamannya nih. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Ciao. Ownernya kerja banget ya? Bercanda Mas.